Allah tidak datang cari orang benar. Allah datang cari orang berdosa yang mau bertobat, menyadari, mendengar firman, tidak keraskan hati, karena Allah mau membawa kita untuk memahami bahwa di balik penderitaan, di balik masalah, sepanjang ada ketaatan, keterbukaan dan penyerahan total, Anda dan saya akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disiapkan Allah bagi setiap orang yang percaya padanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Satu anugerah luar biasa ada di tengah-tengah Bapak Ibu terkasih, keluarga besar BMPD Jateng Semarang. Saya mengucap syukur karena kemurahan Tuhan untuk pertama kali kami ada di kota Semarang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa bagi saya dan istri. Kami menggembalakan salah satu gereja di NTT di Kota Kupang, namanya Amazing Grace Church, AOG, Assembly of God, atau di Indonesia namanya GSSJA, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Itu gereja karismatik, dan kami bersyukur kami bermitra dengan banyak gereja, karena pada prinsipnya kami tidak pandang dari gereja mana, asal kita berdiri atas firman-Nya, maka sesungguhnya kita keluarga dalam Tuhan. Amin. Pembacaan firman Allah bagi kita seturut nats yang mengantar kita pada tema Paskah dari keluarga besar BMPD Jateng Semarang ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Saya baca buat kita bagian firman Allah ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan ayat ini panitia membuat tema Jesus Calls atau Yesus memanggil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, omong-omong tentang Yesus memanggil, kalau kita baca Alkitab, kita teliti firman Allah, bagi kita yang suka baca Alkitab dan menyadari bahwa memang kita tidak bisa hidup dari roti saja. Amin. Kita tidak bisa hidup dari makan makanan jasmani saja, tapi kita hidup dari firman Allah. Kebutuhan tubuh itu makan, minum, tidur, olahraga dan yang berkaitan dengan tubuh. Tapi kebutuhan roh adalah firman Allah, doa, ibadah, pelayanan, kesaksian dan lain sebagainya. Dan salah satu yang menjadi kebutuhan primer dari roh kita semua, saudara-saudara, adalah firman. Ingat Bapak Ibu, kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya roh itu. Waktu Adam dibentuk, tubuhnya jadi, tidak ada kehidupan. Ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, memasukkan roh ke dalam Adam, baru ada kehidupan. Nanti kalau kita seturut nomor antrian kita lagi tunggu nomor antrian masing-masing, antrian meninggal. Ya, Tuhan sudah atur semua, entah 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, kita tidak tahu. Ya, jangan karena pikir kerja di bank biasa hitung uang, jadi pikir uang bisa memperpanjang umur. Tidak sama sekali. Dalam Lukas pasal 12 ayat 15, ini karena orang-orang bank, jadi saya sedikit singgung uang, harta. Ada orang tuh terkecoh karena lihat aset, lihat rekening, ya, pribadinya, dia pikir dia bisa bertahan lebih lama, melampaui batas yang Tuhan tetapkan. Tidak bisa. Bahkan kalau sampai mencintai harta, uang berlebihan, ini menjadi berhala dan ini sangat berbahaya. Ini jatuh-jatuhnya namanya dosa ketamakan atau rakus.
Makanya di dalam Lukas 12 ayat 15 firman Allah bilang begini buat kita. Istri saya akan bantu baca. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya Sekalipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada harta itu. Makanya tadi sambutan dari Bapak dari BI jelas itu. Sekalipun kamu memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu, dengan apa kau ganti? Itu ada di Matius 16 ayat 26. Dan yang paling mahal di hidup ini memang nyawa. Uang seberapa banyak pun tidak bisa membayar nyawa, kekasih Tuhan. Nah, orang di dalam Lukas 12 itu mereka bersengketa hubungan kakak adik. Orang NTT bilang baku rampas harta. Baku rampas harta, kakak adik berantem hanya gara-gara warisan. Dan kemudian Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang seseorang yang pekerja keras, bukan koruptor, bukan pemakan uang haram. Kerja keras, tetapi salahnya dia adalah dia mengandalkan hasil kerja kerasnya. Saya tahu yang namanya orang-orang bank itu pekerja keras. Ini bukan pertama kali saya bermitra dengan keluarga perbankan. Saya sering berkhotbah dan saya tahu pergumulan mereka. Saya sering mendapatkan SMS yang isinya minta dukungan doa karena tensi dalam pekerjaan luar biasa, tekanan luar biasa. Saya tahu itu. Saya tahu hari ini di kota Semarang, Jawa Tengah, saya sedang berhadapan dengan pekerja-pekerja keras. Saking kerasnya bekerja, kadang-kadang harus korbankan waktu dengan istri, anak, suami, anak, bahkan kadang-kadang korbankan gereja. Saya tahu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya, dalam Paskah bersama ini, sekalipun kita kerja keras, itu akan menjadi baik, menjadi berkenan dan menyenangkan hati Allah sepanjang kita melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Di pasal yang sama tuh, Lukas 12 sebagai data pembanding aja. Di ayat 19 sampai ayat 21, 19 si kaya pekerja keras itu ngomong begini. Perhatikan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Karena dia lihat rekening, lihat aset, waduh. Dia kerja di BCA tapi tabungannya juga ada di Bank Mandiri, saudara-saudara. Ada juga di BNI, padahal dia pegawai BCA. Ini contoh aja, contoh ya. Ini tidak ada di Jateng ya. Ini lebih di Indonesia Timur. Wah, aset di mana-mana, tabungan, deposito luar biasa. Dia udah hitung-hitung nih, wah aman dah gua. Turunan saya aman segala macam. Saudara-saudara, Alkitab berkata boleh punya planning. Tapi anak Tuhan yang baik, segala planning, segala perencanaan bawa di kaki Tuhan. Sambil berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Karena Yesus yang kita sembah mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Makanya di Taman Getsemani dia praktekkan apa yang dia ajarkan. Dia berkata apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Manifestasi iman tertinggi dari seorang percaya adalah ketika dia berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Beda sama orang ini, mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya tabungan, mentang-mentang kerja keras. Lalu dia bilang, ada padamu, hei jiwaku, ada padamu harta yang tertimbun bertahun-tahun. Istirahat, happy, senang. Di ayat 20 Tuhan bilang begini, hei bodoh, malam ini saya kasih mati kau. Baca ayat 20.
Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadaku. Ya. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bodoh di sini bukan gak sekolah, bukan gak punya jabatan. Mungkin sekolah tinggi, punya jabatan, promosi gila-gilaan, pengalaman kerja tingkat tinggi. Tapi yang menyebabkan Tuhan bilang, ini bukan saya loh, saya ini cuma copy paste ayat loh. Ini jangan salah nih, ngomong pakai dasar loh ya. Jangan langsung habis kegiatan marah sama panitia. Ngapain undang dia? Loh saya kan khotbah firman. Kecuali saya baca Mel Atok 2 ayat 3. Ini kan Lukas. Amin. Deal ya. Khotbah itu beritakan firman ya. Kalau saya nggak pakai dasar boleh marah saya. Kalau saya pakai dasar, apalagi dasarnya adalah firman Allah, jangan coba-coba protes. Saudara dan saya punya detak jantung ada di atas. Amin. Dia tekan di atas, putus di bawah. Nangkap ya? Jadi berserah saja, oke? Ini ngeri-ngeri juga nih kadang-kadang ya. Soalnya banyak kan sekarang pendeta khotbah nggak pakai ayat. Ceritalah dia naik ke sorga, turun ke neraka. Bercanda ini orang. Dan herannya masih ada yang mau percaya yang model begini. Kita yang beritakan firman jelas-jelas dengan dasar Alkitabiah, nggak percaya dia. Tapi kalau kesaksian mirip praktek perdukunan, nah ini menyedot massa. Saya sarankan waspada ya. Saya karismatik tapi sangat hati-hati dalam berkhotbah. Saya bisa ngeroh-ngeroh bisa, apalagi sudah penyanyi-penyanyi jago begini, musik hebat bisa aja. Saya solo altar call, berdiri semua, lalu saya bawa-bawa nama Tuhan. Tuhan berkata, ada ibu-ibu yang tertekan di sini. Kira-kira ada nggak? Berarti bukan ngeroh, itu hanya tebak menebak. Mainan kayak gitu kok masih laku hari gini. Sorry to say, bisa banget kan? Tapi saya udah jujur di depan supaya jangan ada kita yang ditipu. Jadi kalau ada Anda disentuh, itu murni firman Allah yang menyentuh Anda. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Ayat itu bilang, hei orang bodoh, malam ini juga nyawamu saya ambil daripadamu. Tabunganmu untuk siapa? Nah, anaknya juga tak ambil. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maksud ayat ini adalah kalaupun mau jadi kaya, tidak ada larangan kaya di Alkitab, tidak ada. Suka-suka dia mau kasih kaya siapa, suka-suka Allah. Tapi Tuhan mau kayalah di hadapan Allah. Makanya di ayat 21 dia bilang begini, perhatikan. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita yang suka belajar firman, kita akan tahu banyak hal, apalagi seputaran tema kita ya, Yesus memanggil. Di dalam Alkitab itu ada banyak panggilan ya. Panggilan untuk melayani, panggilan membantu orang, panggilan untuk beritakan Injil, ya. Banyak panggilan, dan yang paling penting dan paling mendasar adalah panggilan untuk bertobat. Titik. Itu paling mendasar. Nah, saudara, kita harus belajar untuk adil baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kalau dengan sesama jelas, Matius 7 ayat 12, firman Allah bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian pada dia. Kalau mau pasanganmu setia, kau harus setia. Kan ada yang posesif, overproteksi. Istrinya kerja, dia telepon, tolong video call, cek dulu sebelah kiri siapa, sebelah kanan siapa. Cemburunya gila banget. Apalagi kalau sudah lembur kerja lewat dari jam kantor, wah curiga dia ini di mana ini, kok lama sekali kau. Cek. Sebenarnya boleh-boleh saja asal kita setia. Yang saya lihat nih, saya ini kan bukan cuma pengkhotbah, saya banyak mengkonseling orang. Tuntut orang setia, dianya nggak setia. Bapaknya nih juga bapak yang kepala cabang, jadi buka cabang di mana-mana dia. Tapi dia tuntut istrinya setia, ini tidak fair dong. Kalau mau istri setia, kita setia. Amin. Minimal lah, apalagi orang bank ya, itu wajib tuh kerja dengan senyuman. Amin. Sebab hukumnya jelas, mau panen senyum, tabur senyum.
Jangan orang tidak senyum kita ngomel-ngomel. Lihat tuh wajahnya, kayak segala macam. Padahal dia sendiri tidak senyum, ini bahaya. Kalau mau panen senyum, biasakan tabur senyum. Amin. Tapi ingat, senyum pas ada orang. Jangan sendiri-sendiri senyum terus. Gila setengah. Nah saudara, tetapi yang saya mau soroti dengan Allah. Kita harus adil dengan Allah. Banyak orang sekalipun Katolik atau Protestan atau keluarga besar Kristen lah, suka tidak adil dengan Allah. Kita mau di saat kita ada masalah, tertekan, sakit penyakit, masalah A, B, C, D, satu belum selesai, satu sudah datang, kiri, kanan, muka, belakang, macam-macam. Kita maunya tuh, kalau kita satu kali panggil Allah, Allah langsung respon. Kebanyakan kita maunya kayak gitu. Aku lagi sakit nih Tuhan, sembuhkan aku. Saya ingat dulu Benny Hinn datang di Karnaval Ancol, Jakarta Utara. Maka kami punya orang-orang NTT itu banyak yang sakit. Ini seumur hidup karena orang kaya tidak pernah ke gereja. Tapi karena dengar kabar bahwa Benny Hinn dikaruniakan karunia kesembuhan ilahi, rame-rame menuju Karnaval Ancol. Itu yang hadir mungkin 1 juta orang. Saya hadir, saya masih mahasiswa teologi ya. Saya kuliah teologi di Jakarta. Ternyata tidak sembuh. Pulang dia marah-marah, dia maki Benny Hinn, maki gereja. Dan dia janji tidak akan ke gereja. Akhirnya satu keluarga tuh mati satu-satu loh. Kok berani sekali ciptaan demo sama pencipta. Waduh. Itu cari kerja, saudara anak buah di bank berani melawan kepala. Itu Anda minta dimutasi cepat, dipindah tugaskan Papua langsung Manokwari. Kalau masih enak di Jateng mendingan diam. Kan begitu. Itu baru sama kepala bank kita sudah ketakutan. Ini berani sekali mentang-mentang punya duit, punya harta. Ngomel-ngomel sama Tuhan Allah, demo sama Tuhan Allah, komplain, marah-marah. Ya ampun, untung Tuhan Allah kita tuh Tuhan Allah yang panjang sabar. Kalau Tuhan Allah kayak saya langsung mati dia. Saya kasih mati di kamar langsung. Pencet aja hidungnya mati juga. Saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maunya satu kali panggil Allah langsung Allah respon. Bingung saya. Ini siapa yang pencipta? Siapa yang ciptaan? Siapa yang bos, siapa yang anak buah, siapa yang maha besar dan siapa yang maha kecil. Siapa yang tak terbatas dan siapa yang terbatas. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi catatannya begini. Tuhan mau tuh adil. Kalau mau ketika kita memanggil Allah, Allah menolong. Kalau Allah panggil kita, tolong respon, tolong taat. Menarik nih tema yang diangkat oleh panitia. Jesus calls. Yesus memanggil. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya perlu kasih tahu ini. Sebab kalau kita belajar kitab suci. Misalnya dalam Zakaria pasal 7. Di zaman Zakaria mulai ayat 11. Orang-orang zaman itu aduh kerasnya luar biasa. Tegar tengkuk. Kasih keras hati. Sombong menolak firman. Bagian murka datang, masalah datang, mereka berteriak, Tuhan tidak peduli. Alasannya kenapa? Mari kita periksa. Zakaria 7 mulai ayat 11. Ayat 11 berkata, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Iya, ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Jangan mendengar apa? Firman Allah yang disampaikan oleh juru-juru bicara Allah zaman itu adalah para nabi. Terus? Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Waduh, keras sekali orang-orang ini. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. Kalau orang lembut sebenarnya pakai firman hatinya sudah tergugah. Saya sering berkata begini Bapak Ibu. Kepada orang keras panggilannya keras. Orang lembut pakai khotbah dia udah tersentuh. Mungkin dia diam-diam duduk entah di kiri kanan belakang tengah nggak tahu. Pokoknya asal firman datang dia sangat diketuk hatinya. Tapi yang orang keras tidak. Kalau pakai firman dia belum mau. Dia mau pakai selang infus. Sorry ya. Dia belum mau nih, belum mau.
pakai selang infus, kemoterapi. Nah, saudara, saya harap keluarga BMPD ya, jangan ada yang begitu ya. Saya jauh-jauh dari NTT ini sampaikan firman, cukup dengan firman ini, mendingan rendah hati deh. Jangan minta bangkrut. Jangan minta yang, aduh jangan deh, saya sudah alami, saya sudah layani orang sok kuat, nggak kuat, kamu nggak kuat. Kita nggak hebat, kita seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kita ini makhluk rapuh. Dulu pernah dengar penyakit flu babi? Yang flu babi yang mati orang. Iya itu flu-nya babi, flu burung. Flu babi yang mati orang, flu burung yang mati orang. Anda lihat ini manusia, hebat apa kita? Ada orang yang lagi fitness nge-gym, serangan jantung, kubur dengan barbel-barbel semua. Nggak ada yang hebat. Makanya kalau orang sok-sok kuat, dari mana kau tahu kau kuat? Hari matimu aja kau nggak tahu kapan kok. Petantang petenteng. Tapi kalau orang Jateng tuh kayaknya lembut ya. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan tunggu panggilan keras, repot urusannya. Biasanya kalau kayak tadi kan pujian menurut saya sudah keren tuh. Orang kalau ibadah begini dia belum mau memuji Tuhan. Coba kalau sudah di rumah sakit, siapapun yang datang dia bilang tolong angkat lagu, gitu katanya. Angkat penyembahan. Loh kemarin di pasca BMPD kita angkat di sini, kau santai di belakang. Bagian di rumah sakit menyembah haleluya haleluya. Kayaknya munafik banget nih orang-orang. Ini kita kan lagi nyembah di sini, menyembah aja. Amin. Nggak usah jaim-jaim di sini. Apalagi kita yang mantan-mantan diskotik. Kan tahu kan gerakan-gerakan itu kan kita tahu semua. Kenapa dalam Tuhan lebih bebas? Ini beberapa wajah ini mencurigakan sekali. Iya kan kalau untuk dunia kita bisa disco, dance, segala macam yang duniawi, kedagingan dan mendatangkan maut. Kenapa yang untuk dalam Tuhan dibebaskan rohmu, dibebaskan dari neraka? Kenapa nggak bisa-bisa untuk Allah? Asal sopan santun tentunya, batasannya jelas. Ada WL sudah bajunya ketat banget, cuma you can see begini, siap digoyang. Apa sih? Ini orang gila sayang. Ini gereja bukan diskotik, lumayan siap digoyang, siap digoyang. Tapi di Jateng nggak ada ya. Kalau sampai ada, kita usir aja biar setan-setan keluar semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau mau kita manggil Tuhan respon, Tuhan panggil jangan sok keras. Oke? Lanjutan ayat itu bilang begini, Zakaria pasal 7 ayat 12. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Oleh Tuhan. sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Nah, ini firman Tuhan semesta alam. Saudara, Tuhan tuh bukan hanya maha kasih. Dia maha adil. Dia maha kudus. Dia bisa murka. Kalau Tuhan hanya punya kasih, ngapain dia cipta neraka? Coba saudara jelaskan saya. Neraka itu puncak keadilan Allah. Sorga itu puncak kasih Allah. Kenal Allah jangan kayak saksi Yehova yang hanya bilang Allah punya kasih, neraka nggak ada. Yesus teliti Alkitab lebih banyak bahas neraka daripada bahas sorga. Belajar Alkitab. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Jesus calls, Yesus memanggil. Dalam kaitan dengan nats kita, Yohanes 11 ayat 25. Saya juga berpikir keras kenapa panitia pakai ayat itu, tapi temanya itu gitu loh. Ini beban kerja pendeta, tapi nggak apa-apa ya. Tuhan mengampuni ya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi begini, tapi akhirnya saya jadinya berdoa, berdoa, belajar, dan memang Tuhan bekerja.
Saudara, dalam kaitan dengan nats kita, ya Yesus bilang aku kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, saudara, kira-kira panggilan model apa yang sedang dibicarakan berdasarkan teks itu berkaitan dengan tema Paskah kita? Yang pertama, yang saya temui dan ini ada kaitan dengan tadi, makanya saya kaget sambutan Bapak tadi kok kayak mau mirip isi khotbah saya. Saya anggap memang Roh Kudus mau berkenan acara kita ini. Roh Kudus mau berkenan, pujiannya juga nyambung. Waduh, keren. Jadi sangat rugi besar kalau kita datang Paskah lalu pulang orang tanya, "Gimana?" Biasa aja. Loh, kok biasa aja? 2-3 orang berkumpul sepakat Yesus hadir. Kok biasa apanya? Luar biasa ini. Amin. Ada orang anggap luar biasa kalau hitam semua, lampu mati hidup. Sampai pulang gimana rasanya? Kayaknya mesti periksa jantung saya. Itu gereja diskotik pun kalah. Artinya begini. Jangan lihat saya pakai jas begini jadi pikir saya pendeta jadul. Lu mau nge-rap, mau ngedance gua jabanin. Tapi masalahnya gini. Saya tahu kan perbankan nih orang-orang tua semua masa datang saya. Haleluya, firman. Ngapain? Kalau KKR Youth jadi kita mainkan. Ini wajah-wajah pahlawan revolusi semua kok gitu. Amin, maksudnya yang sudah Haleluya. Ya kita ini kontekstual aja. Amin. Saya lihat ini Paskah perbankan yang harus jas gitu loh, kolar. Kadang-kadang toga, stola, ya kan, terbang. Bisa. Bapak Ibu, jadi apa? Yesus memanggil ini apa berkaitan dengan nats kita? Yang pertama, Yesus memanggil kita untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Ulang, Yesus memanggil kita untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Dari mana kok bisa muncul poin itu? Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau belajar latar belakang teks Yohanes 11 ayat 25. Seluruh Yohanes 11 itu kan bercerita tentang Lazarus mati dan dibangkitkan. Bapak Ibu tahu itu dimulai dengan apa? Maria dan Marta dalam Yohanes 11 ayat 3 sudah memberi informasi kepada Kristus. Lazarus, Maria, Marta ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Rumah mereka di Betania itu sudah seperti rumah keduanya Yesus. Kalau pelayanan kemana-mana pasti singgah di Betania, sering banget. Jadi ini sudah kayak keluarga sendiri. Bahkan Alkitab mencatat yang membuat Yesus menangis itu ketika Lazarus mati. Yesus menangis. Jadi kalau ada orang meninggal kita menangis, itu tidak berlebihan, itu tidak dosa. Kayak sekarang keluarga besar, saudara-saudara Katolik sedunia misalnya sedih dengan paus meninggal, ya itu normal. Normal, nggak ada masalah. Ya, itu manusiawi. Nah saudara, jauh sebelum itu Lazarus dalam keadaan sakit parah, mereka kirim kabar, dia yang engkau kasihi sakit. Ini juga sekaligus mengajarkan kita, Yesus mengasihi kita bukan berarti kita tidak akan pernah sakit. Jangan percaya pada teologi sesat yang mengatakan ikut Tuhan sehat terus. Dari mana itu? Kau pakai ayat apa? Sorry, saudara kalau pernah nonton pengakuan Benny Hinn, dia pernah mengatakan orang Kristen tidak boleh sakit. Benny Hinn-nya sakit sampai hampir mati. Langsung bertobat dia. Benny Hinn ngaku ajaran saya salah. Ya salah lah. Nabi Elisa aja sakit, Paulus saja bisa sakit, siapa Benny Hinn? Jangan ajar yang membodohi orang. Tubuh ini tambah hari tambah merosot, pasti itu. Nggak ada di sini tambah tua tambah cantik, omong kosong. Coba lihat kalender dan juga lihat akte dan foto waktu SMA. Beda kan? Mana ada tambah tua tambah cantik? Kau mau suntik sampai di Korea di mana tetap. Jangan terlalu banyak suntik-suntik, nanti terlalu kencang, kasihan semua sudah ketawa, Anda tidak bisa ketawa. Maksud saya, ayo hidup nih, lepas. Lepas. Amin.
Tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Tidak ada orang tambah tua tambah kuat. 2 Korintus 4 sebelum saya masuk ke Yohanes 11. 2 Korintus 4 ayat 16 bilang begini. Bapak ibu yang merasa diri tambah cantik, tambah tampan, perhatikan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Kan fisik ini tambah hari tambah merosot. Menuju apa? Lubang kubur. Iya. Saudara aja yang kurang biasa dengar ini. Pak, itu fakta. Saudara mau menuju kemana? Ini tubuh nih mau makan steak, mau makan apa segala macam di taman laut tadi. Kampung laut. Tadi panitia tanya mau makan apa? Seafood. Haleluya. Ratakan meja bergelombang. Tapi ya mau enak kayak apa? Saya minum tadi vitamin. Saya bawa dari Amerika selalu vitamin. Tapi saya tahu itu tidak akan menunda hari mati. Hanya menambah sehat. Saya supaya khotbah malam ini agak semangat. Itu aja. Soal mau mati kapan? Suka-suka Tuhan deh. Tapi yang saya tahu. Sekalipun lahiriah merosot. Batin harus tambah dibaharui. Perhatikan. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itu rumus. Yang merosot itu lahiriah. Batin harus tambah naik. Hari ini banyak orang kebalik. Batinnya hancur. Baca Alkitab tidak pernah. Saat teduh tidak pernah. Bersekutu tidak pernah. Tidak ada waktu doa puasa. Tapi wah tas ganti terus. Make up dari bedak FIFA nomor 4. Sekarang Oriflame. Kan ada ya FIFA nomor 4 dulu ya. Zaman-zaman Pak Soeharto masih muda itu ya. Saya ingat itu bedak mama saya. Itu kalau nggak salah pakai harus tambah air sedikit ya. Supaya lebih menyala abangku katanya. Saudara. Ada yang kebalik, batinnya hancur. Dendam orang dari tahun 2020 sampai 2025 belum bisa mengampuni. Batinmu bermasalah. Tapi ganti tas terus. Postingan selalu Singapura, Singaraja. Semua singa, lama-lama dimakan singa loh. Maksud saya ialah cek batin kita. Amin. Nah, di poin pertama ini bicara tentang panggilan Yesus. Yesus mau memanggil kita untuk melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, sekalipun Lazarus sakit, tapi Yesus bilang begini, sakit itu akan membawa kemuliaan Allah. Banyak orang berpikir kemuliaan Allah hanya nyata kalau kita sehat, kalau kita sukses, kalau ada mujizat. Dia pikir sakit tidak bisa bawa kemuliaan Allah. Sakit bisa bawa kemuliaan Allah. Ya, perhatikan Yohanes 11 ayat 3 secara jelas di sana Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Kristus. Perhatikan. Yohanes 11 ayat 3 dikatakan demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dikasihi Yesus tapi sakit, biasa aja. Jangan kaget. Itu ajaran Alkitab. Bapak tadi kasih sambutan, saya bilang jangan-jangan pendeta juga ini. Saya udah curiga aja dari tadi, wah ini kayaknya saya digeser ini secara tidak sengaja ini. Itu benar sambutan beliau. Pikul salib. Ini orang satu keluarga takut Tuhan tapi sakit. Jangan percaya dengan doktrin-doktrin bodoh yang membodohi umat. Jangan. Percayalah pada ajaran Alkitab. Lalu di ayatnya yang ke-4 dia bilang begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Saudara lihat ini. Tapi masalahnya ayat 6, Yesus bukannya langsung pergi mengunjungi Lazarus yang sakit, sengaja menunda sampai 2 hari. 6. Tetapi namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sudah tahu akibat sengaja menunda ini, Lazarus mati.
Saudara lihat ini. Kalau maunya kita apa? Langsung datang dong. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya masalah apa. Tensi kerja yang tinggi, persaingan juga luar biasa. Tapi untungnya ya, saya lihat dari keluarga perbankan ini. Kayaknya gereja-gereja sekarang mesti belajar dari orang bank. Orang bank aja bisa bersatu begini, gereja susah bersatu Pak. Pendeta yang ini rampas jemaat pendeta yang di sana. Sulit, pendeta kadang-kadang ketemu salaman aja nggak mau, malu sama orang bang. Orang bang lihat aja Katolik Protestan bisa kumpul begini, luar biasa, tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Pendeta-pendeta susah, lebih parah lagi, lebih gampang preman bersatu daripada pendeta bersatu. Serius, saya paling gampang kumpul preman. Saya ini kan punya pola pelayanan namanya road gang to gang. Dari gang-gang, inisiatif sendiri nggak diundang. Saya pendeta jemput bola, datang kepada pemimpin-pemimpin anak-anak preman di situ. Saya mau buat KKR di sini. Kalian mau nggak? Aduh Pak, kami tidak layak. Sama, saya juga tidak layak. Kita semua tidak layak, tapi dilayakkan. Dan terjadilah KKR, terjadilah pemulihan. Gampang banget preman bersatu. Pendeta bersatu susahnya minta ampun. Kita tidak bangun kerajaan sinode, kita bangun kerajaan Allah. Makanya terima kasih buat keluarga besar GKI Peterongan. Wah, welcome, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat GKI. Ini contoh kerjasama yang baik. Daripada kita yang omong ngeroh sana sini tapi mata duitan. Iya, kadang-kadang ngeroh tuh paling ini nih. Utama ini bukan persatuan. Wani piro. Nah ini. Iki lu. Jangan begitulah bersatu. Terima kasih keluarga ini gereja begini bagus. Luar biasa. Senang saya. Mak sudah foto saya. Punya kenang-kenangan. Posting di TikTok. Nah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Maunya kita tuh cepat. Tapi Tuhan punya skenario yang berbeda. Amin. Allah yang kita sembah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dia bukan kepagian atau kesorean. Dia Allah yang bertindak tepat pada waktunya. Saya punya teman pelayanan. Aduh, itu sudah tahu jelas suaminya tuh selingkuh. Gaji tidak pernah datang. Suaminya tuh aduh penjahat kelas kakap. Tapi jago omong ayat. Itu paling acting terhebat itu. Pemain ya. Tapi kalau asal tampil ayat keluar. Ini Yudas pun lihat dia ngeri. Wih, ini kamu lebih jahat dari saya, kurang ajar nih. Pakai ayat tahu-tahu ada piaraan. Gila banget. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini bersih ya. Tuhan baik. Tapi kalau ada yang kira-kira mirip-mirip Yudas, setelah ini kita foto bersama. Sebagai kenang-kenangan. Bercanda. Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi istrinya luar biasa. Istrinya pendoa yang hebat. Berdoa. Sampai akhirnya suaminya bertobat. Walaupun caranya agak keras tadi. Karena penyakit laki-laki gara-gara kenakalan itu. Saya tidak usah sebut lagi sakitnya. Parah itu sudah siap mati. Mengaku di depan istri anak-anak. Bapak selama ini main perempuan di luar. Bapak sudah mau mati. Bapak mohon maaf mama. Mohon maaf kepada anak-anak semua. Mohon maaf di depan keluarga. Ini yang bersaksi suaminya langsung. Sementara suaminya kasih kesaksian di depan saya. Karena saya pengkhotbah, istrinya nangis penuh sukacita. Bukan nangis kebencian. Tiba-tiba anaknya pimpin doa spontan. Anaknya minta mujizat saudara. Tuhan Yesus jangan biarkan papa mati. Tuhan Yesus sembuhkan bapak. Saudara mujizat terjadi, sembuh total bapak itu.
Sembuh total. Ini salah satu contoh bahwa Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Allah tidak datang cari orang benar. Allah datang cari orang berdosa yang mau bertobat, menyadari, mendengar firman, tidak keraskan hati, karena Allah mau membawa kita untuk memahami bahwa di balik penderitaan, di balik masalah, sepanjang ada ketaatan, keterbukaan dan penyerahan total, Anda dan saya akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disiapkan Allah bagi setiap orang yang percaya padanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Marta, kalau saudara ikuti pembacaan terus, Marta bilang, Tuhan, kalau Tuhan datang lebih cepat, maka saudara kami tidak meninggal. Maria juga sama. Tetapi Tuhan bilang, gulingkan batu itu. Makanya di Yohanes pasal 11 itu ayat 39, Tuhan Yesus langsung melihat mereka nih, aduh masih bimbang-bimbang semua. Mau murid-murid, Maria, Marta, orang Yahudi. Lazarus sudah mati, jadi tidak berharap pada iman Lazarus. Ini mutlak kedaulatan Yesus. Mutlak kedaulatan Yesus. Tidak ada iman siapa-siapa dalam peristiwa Lazarus. Marta, Maria hancur waktu itu. Murid-murid Anda boleh baca dari awal, hancur semua. Tidak percaya, ikut-ikutan aja. Sambil Thomas bilang, ini kita mati dengan dia bersama-sama. Ayo jalan, mati-matilah. Baca aja, kami baru selesai nonton kemarin hari Sabtu, The Chosen. Film ini, sesi Lazarus, kami tonton sampai menangis satu gereja. Tidak ada satupun yang percaya dengan perkataan Yesus. Saya harap Anda di gedung gereja ini jangan seperti mereka yang tercatat di Alkitab. Sebab Alkitab dicatat untuk kita belajar. Apa yang baik kita ikuti, apa yang tidak baik jangan ikut. Bukan iman siapa-siapa. Mutlak kedaulatan Tuhan. Mutlak rencana terbaik. Dia mau tunjukkan kemuliaannya. Amin, kekasih Allah. Maka di ayat 39 dari Yohanes 11 firman Allah bilang begini. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Apa yang mustahil? Mau sudah bau kek, mau apa kek? Saudara mau bilang, suami saya sudah sangat jahat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Anak saya sudah sangat jahat. Apa yang mustahil bagi Allah? Saudara tahu siapa yang berdiri khotbah hari ini? Saya ditangkap polisi 8 kali, masuk keluar sel, tusuk orang, bakar rumah orang, perampok kelas kakap ini. Tanya di NTT, siapa itu Mel Atok, bagaimana backgroundnya? Kok tahu-tahu jadi pendeta pengkhotbah keliling? Dari mana ceritanya? Saya saja bingung, Tuhan yang Maha Kasih mau terima orang kotor kayak saya. Tapi ini seperti yang Paulus katakan dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Anda boleh catat ayat itu, pulang periksa. Ayat itu berbunyi begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi yang paling berdosa ini diselamatkan Allah untuk menjadi contoh bagi orang lain. Siapapun Anda, tidak ada kata terlambat. Selagi Anda dan saya masih menghela napas kehidupan, matamu masih terbuka, jantungmu masih berdetak, pintu pertobatan terbuka bagi Anda. Jangan tunda-tunda supaya Anda melihat kemuliaan Allah. Maka di ayat 40 Yesus bilang begini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Daud diproses kurang lebih 13 tahun. Dari usia 17 dia disakiti, ditinggalkan, dikecewakan, dalam keluarga dikecewakan, di kerajaan dikecewakan, dikejar-kejar seperti orang mengejar ayam hutan, kata Daud. Ayahku dan ibuku meninggalkan aku, kata Daud. Tetapi tiba waktu Tuhan, Allah promosi Daud. Yusuf juga begitu. Sampai akhirnya di Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya yang sangat jahat kepada dia. Yusuf bilang begini, perhatikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yes. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Silakan orang mereka-reka yang jahat kepada kita. Tapi kita yang percaya pada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang paling ahli merubah keadaan. Bahkan dia sanggup
merubah kutuk jadi berkat. Jadi saudara, Yesus memanggil kita. Percaya, ikuti proses yang ada. Salib yang ada, seperti Bapak ngomong tadi, setuju. Apa definisi salib? Salib itu artinya menderita karena taat Tuhan. Menderita karena cinta Tuhan. Kalau saudara perokok keras, tiba-tiba paru-paru lobang, itu bukan salib. Bukan. Anda suka dunia malam, mabok, pulang mabok, mobil masuk got, itu bukan salib. Salib itu menderita karena taat Kristus. Cinta Yesus, itu baru salib. Makanya 1 Petrus pasal 4 ayat 15, Tuhan Yesus melalui Petrus ingatkan kita semua, jangan ada yang menderita gara-gara kejahatan. Perhatikan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Jadi saudara siap dipanggil untuk melihat dan mengalami kemuliaan. Ikuti proses yang ada. Ya, jangan bersungut-sungut. Jangan cepat salahkan Tuhan Allah. Jangan cepat salahkan keadaan. Beberapa tahun lalu saya ingat ada cerita. Ada hamba Tuhan diundang khotbah di Solo. Semarang Solo 1 jam 2 jam. Setelah ada jalan tol ya. Saya Juli KKR di Solo. Profesional lah, orang undang pendeta profesional, hotel sudah siap, pesawat sudah siap segala macam. Penerbangan salah satu maskapai penerbangan di sana. Ya, ini sudah ada di TV dulu, Lion. Ternyata pas mau datang itu seatnya dia misalnya 2A, itu sudah ada 2 orang. Entah salah apa gimana nggak tahu. Bertengkar di Soekarno-Hatta sana. Akhirnya dia pendeta ini nggak jadi terbang. Bukan marah dia, nggak enak sama panitia di Solo. Marah, ngomel segala macam. Marah itu pegawai Lion Air sampai ngomong, Tuhan gimana ini? Takutnya nama baiknya dipertaruhkan kan. Seperti tadi saya dengar ada hamba Tuhan cerita, ada orang bawa-bawa nama saya. Katanya saya minta diundang. Aduh ini bagaimana? Nggak ada, saya tidak pernah minta diundang. Tidak pernah. Jadi kalau ada begitu biasa penipu itu. Baru sengaja minta uang ini itu. Aduh jangan. Saya tidak pernah begitu. Maka singkat cerita tidak jadi. Terbang ke Solo, Jakarta Solo. Dia marah-marah. Jakarta macet lagi, pulang sampai rumah. Aduh emosi tingkat dewa. Emosi tinggi maksudnya. Sampai di rumah sementara dia marah-marah menghibur diri. Dia buka televisi. Di televisi tayangkan Lion yang tadi jatuh di Solo. Pernah dia pesawat jatuh di Solo. Itu ada cerita di balik itu. Dia berlutut di depan TV, dia menangis tengah mati. Ampuni aku Tuhan. Makanya jangan marah-marah sembarang dulu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kita kebaikan. Kita mengasihi dia terpanggil sesuai dengan rencananya. Jangan marah-marah Tuhan. Poin yang kedua, berdasarkan Yohanes 11 ayat 25. Yesus memanggil. Yesus memanggil kita untuk apa? Yesus bilang barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Amin. Berarti Yesus memanggil kita untuk mati dan hidup kita bagi dia. Petrus pernah niat mau mati bagi Tuhan. Tapi ternyata menyangkal. Maka waktu Tuhan memulihkan Petrus, dia bertanya 3 kali di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus menjawab, aku mengasihimu. Lalu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi di ayat 18 dan ayat 19, Petrus yang gagal mati untuk Tuhan, Tuhan bilang, kamu akan mati untuk saya. Kamu akan diikat dan mati untuk saya. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini bicara tentang nanti Petrus mati disalib, diikat.
Ya, nanti kalau itu tidak ada di Alkitab, tapi dalam sejarah gereja jelas Petrus mati di Roma. Pada waktu mau disalibkan, Petrus berkata, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku, maka salibkanlah aku kepala di bawah kaki di atas. Petrus mati di Roma. Makanya di ayat 19 dia bilang apa? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara, saya dan saudara ini hidup bukan untuk diri sendiri. Amin. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Tidak mungkin orang mati untuk Tuhan kalau hidupnya untuk dunia. Hidupnya untuk daging. Jadi pesan saya, sesibuk-sibuknya Bapak Ibu di bank masing-masing, di posisi masing-masing, kerja masing-masing, ingat, melayani Tuhan bukan hanya jadi pendeta atau majelis. Kerja di bank pun bisa memuliakan Allah. Amin. Saya tidak perlu ajar detail-detailnya begini-begini, tidak perlu. Bapak Ibu taat pemimpin. Amin. Pemimpin mau lihat atau tidak lihat, kerja Tuhan Allah lihat, kerja jujur. Kerja baik-baik seperti untuk Tuhan. Sebab Roma 14 itu ayat 7 dan 8 mengajarkan kita bahwa kalau kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak boleh lagi karena Tuhan telah bayar kita. Kita miliknya. Amin. Amin. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Yes. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sehingga kita bisa mengklaim apa yang Yesus bilang di Yohanes 11 ayat 25. Kalau aku mati, aku hidup. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir. Saya siap 3 hal saja ya. Beberapa wajah mencurigakan ya. Yang ketiga adalah Yesus memanggil kita untuk hidup kekal. Jadi Bapak ngomong tadi benar. Kita menderita di sini sesaat. Ini tempat transit. Kita ini warga kerajaan sorga, Bapak Ibu. Kita ini punya kewargaan ganda. Warga negara Indonesia sekaligus warga kerajaan sorga. Iya. Jadi jangan kerasan di bumi. Bukan suruh bunuh diri loh ya. Jangan kerasan di sini. Tubuh kita yang sekarang saya sudah singgung tadi. Ini tubuh yang akan merosot. Ini namanya tubuh hina. Potensi kolesterol, darah tinggi, asam urat, pano, kadas, kurap, koreng. Itu tubuh kita ini. Tapi Tuhan bilang dia akan ganti tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti tubuhnya waktu dia bangkit. Makanya di Filipi 3 ayat 20 dengar warga kerajaan sorga, perhatikan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Yes. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita ini orang percaya berdasarkan Yohanes 11 ayat 25. Kita punya prinsip. Apa definisi kematian bagi orang Kristen? Kematian adalah hidup. Tutup mata di sini, buka mata di sana. Amen. Saya sudah ulang-ulang menguburkan orang. Dan saya bilang kita akan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan sementara. Bukan terakhir itu. Sementara kan ada hari kebangkitan. Waktu kebangkitan itulah kita pakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang ditingkatkan kualitasnya. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kita percaya kebangkitan tubuh. Amin. Oleh karena itu persiapkan diri kita masing-masing selagi kita masih hidup. Supaya kelak pada waktunya tubuh hina ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.